Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ahibati talabah, a'anakumullah ta'ala jami'an. Al-an, alhamdulillah, qad wasalna fil mabhas as-salis. Insyaallah, mawdu'una al-yawm ma'na al-ikhlas. الملاحظة هنا ذكر أحد الكتب المفيد وهو كتاب التبيان في آداب حملة القرآن. ذكر الإمام النووي في كتابه التبيان في آداب حملة القرآن. Nah, di sini ada salah satu kitab ulama yang bagus ya tentang adab adab orang yang cinta dan penghafal Al-Quran ya, adab hamalatil Quran, pembawa Al-Quran. Adabu muallimil Quran wa muta'allimihi ya, adab untuk seorang guru Al-Quran dan belajar Al-Quran. Wa adabu hamil Quran, dan adab orang yang membawa Al-Quran ya, maksudnya penghafalnya. Wa adabul qiraah, dan adab membaca Al-Quran. Wa adabun nas kullahum au kulluhum ma'al Quran ya, dan adab manusia seluruhnya bersama Al-Quran. Wan ayat was suwar al-mustahabba fi awqati wa ahwalin makhsusah, dan ayat-ayat juga surat-surat yang dianjurkan ya, untuk dibaca fi awqati wa ahwalin makhsusah, di waktu-waktu dan keadaan-keadaan khusus. Wa kitabatul Quran wa ikramil masahif, dan mengenai penulisan Al-Quran dan juga bagaimana cara memuliakan mushaf ya. Waqad waradatil ayat wal ahadits katsira fi fadilati tilawatil Quran, dan banyak terdapat ayat-ayat dan hadis-hadis fi fadilati tilawatil Quran, tentang keutamaan membaca Al-Quran, wa fadlu hamalatihi, dan keutamaan menghafalnya, wa ikrami ahlihi, dan memuliakan ahlinya ya, orang yang suka cinta kepada Al-Quran. Wa nahyi an idaihim, dan larangan untuk menyakiti mereka ya, mereka orang-orang yang cinta Al-Quran. Jadi ini buku yang bisa dibilang sangat-sangat terkenal ya, dikarang oleh Imam An-Nawawi tentang adab orang yang cinta dan mau menghafal Al-Quran. Taib, itu mukaddimahnya, pengenalan mengenai kitab. Sekarang kita masuk tentang tema kita yang mengenai ikhlas. Taib, huna kharitat dhihniyah suratul An'am al-bayyinah yubayyin ma'na al-ikhlas, hunaka al-mufradat tasdiyah khulasa wal munaqashah. Taib, al-ma'na aw ma'na al-ikhlas. Suratul An'am al-ayah 162 ila 163. Qala Allah azza wa jalla, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Syarhul kalimat ya, silakan, insyaallah ayatnya masyhur ya, mengenai artinya silakan dicari. Salati al-murad biha as-salawatul khams. Arti kata salati ada yang dimaksud adalah salat 5 waktu dan nawafil dan salat-salat sunnah. Nusuki zabhi, zabah sembelihanku. Mahya ma'atihi, setiap apa-apa yang aku datang kepadanya. Fi hayati, dalam kehidupanku ya. Mahya artinya kehidupanku, jadi setiap kejadian-kejadian yang ada dalam kehidupanku ya. Mamati ma'amutu alaihi minal imani wal amalus salih, apa-apa yang aku mati di atasnya, maksudnya keadaan yang aku mati di atasnya ya, apakah su'ul khatimah atau husnul khatimah ya. Nauzubillah kalau su'ul khatimah ya, kita selalu meminta kepada Allah agar Allah mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah ya. Minal iman wal amal salih ya, dari keadaan beriman dan melakukan amal yang baik. Lillah khalisan liwajhillah, khalis ikhlas ya, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, yang mengharapkan pahala atau ganjaran dari Allah. Al-murad hayati wa muti biyadillah ya, maksudnya adalah hidupku dan matiku di tangan Allah. Fayakunu fil ayah tauhidul
tauhidul uluhiyah war rububiyah. Maka di dalam ayat tersebut terdapat kandungan tauhid uluhiyah wa ar-rububiyah. Bidzalika umirtu ay bil ikhlas laka umirtu awwalul muslimin min hadhil ummah. Awwalul muslimin orang-orang muslim yang pertama atau yang awal-awal. Taib. Syar'u ijmali ya'mur Allah nabiyahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi an yukhbira al-musyrikin alladhina ya'buduna ghayra Allah anna salawatihi wa dhabhi wa ma yaf'aluhu fil hayati min al-a'mal wa ma bimauti alaihi min al-iman wal a'malis salihah kullu dhalika khalisan lillahi ta'ala duna man siwahu. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberi kabar kepada kaum musyrikin yang mana mereka menyembah selain Allah, ya, anna salawatuhu wa dzabhu, bahwasanya salatnya, ya, wa dzabhu, ya, salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sembelihannya, wa ma yaf'aluhu fil haya, dan apa yang dilakukannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kehidupannya minal amal, dari amal-amal kebaikan yang dilakukan Nabi, wa ma yamutu alaihi minal iman, dan keadaan beliau ketika mati alaihi minal iman, dalam dari keadaan beriman, wal amal salihah, dan amal-amal yang soleh, kullu dzalika khalisan lillah, semua itu dilakukan Nabi ikhlas karena Allah taala, duna man siwahu, ya, tanpa selain Allah. Nah, jadi di sini Nabi SAW ingin menunjukkan kepada kaum musyrikin, kaum Quraisy, bahwasanya seluruh amal ibadahnya itu tidak ditujukan kepada berhala, tidak ditujukan kepada sembahan orang-orang kafir Quraisy, ya, akan tetapi Nabi tujukan semuanya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Wa annahu awwalu man inqada wastaslama li ta'atillahi azza wa jal min hadhil ummah, dan sungguhnya Nabi SAW adalah orang yang pertama kali, ya, inqad, terselamatkan, wastaslama li ta'atillah, dan menerima untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau Allah azza wa jalla yang maha perkasa lagi maha mulia, min hadhil ummah, dari umat ini, maksudnya dari umat Islam, ya, dan karena Nabi yang membawa agama ini, maka sudah sejatinya beliaulah yang apa, yang menjadi orang yang pertama kali selamat dan menerima ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam kategori Islam, ya, agamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau ditanya orang yang pertama kali akan selamat, tentunya Nabi Adam, ya, tentunya Nabi Adam, ya, kalau ditinjau dari agama yang pertama kali ada, ya, agama tauhid. Ya, kalau agama Nabi Muhammad, agama Islam, ya, walaupun agama Nabi terdahulu juga Islam, ya, tapi syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, maka yang paling pertama kali selamat adalah Nabi, ya. La syarika lah, ya. Wa qala ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin ila akhir as-surah. Khatamallahu hadhihi as-surah al-'azimah bi hadhihi al-ayah li anna as-surah taduru kullaha hawla at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini yang mulia dengan ayat, ya, dua ayat ini, karena surat tersebut taduru kullaha hawla tauhid, karena surat surat Al-An'am ini banyak, ya, meliputi seluruhnya perkara-perkara tauhid, ya, taduru haulaha, ya, karena seluruhnya meliputi perkara tauhid. Ya, jadi surat-surat Makkiyah memang banyak sekali berbicara tentang masalah tauhid, syirik, ya, perkara-perkara gaib, perkara hari kiamat, ya, dan lain sebagainya, ya.
Wa bayanu ma yaf'aluhu al-musyrikun ma'al asnam, dan penjelasan apa-apa yang dilakukan oleh orang musyrik bersama patung-patung. Ya, bagaimana orang musyrik itu menyembah patung. Wa ma harramuhu minal mazari wal an'am li asnamihim, dan apa-apa yang mereka haramkan ya dari hasil-hasil ladang mereka dan hewan-hewan ternak mereka li asnamihim untuk patung-patung mereka. Wa khatamaha bil bara'a min kulli ma yaf'aluhul musyrikun, dan Allah Ta'ala tutup surat tersebut dengan al-bara'ah, dengan berlepas diri, min kulli ma yaf'aluhul musyrikun, dari segala apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Nah, jadi ayat ini menjelaskan bahwasanya kita sebagai umat Islam ketika melihat kesyirikan, tentunya kita harus menegur pelaku kesyirikan tersebut. Ya kan, tetapi jika ada mudarat apabila kita menegur, ya misalnya kita terancam, kita bisa dipukul, bahkan dibunuh, ya maka kewajiban kita al-bara'ah. Ya, kita berlepas diri dari, artinya kita menolak, mengingkari apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik tersebut. Hadzal ghalib 'ala suwaril makkiyah, dan ini yang banyak terdapat dalam surat makkiyah. Fas-suwar makkiyah ghalibuha bal takadu takunu kullaha tatahaddatsu 'anit tauhid. Ya, surat-surat makkiyah ya, kebanyakannya, bahkan hampir seluruhnya itu membahas masalah tauhid, wa nahyi 'anil syirik, dan larangan dari syirik. Famakatha Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah 13 sana yad'u qaumahu ila tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggal di kota Makkah selama 13 tahun, itu mengajak kaumnya kepada tauhid, wa yanha 'anil syirik, dan mencegah dari kesyirikan. Wa yanzilu alaihi al-Qur'an fi dzalik, wa min jumlatin ma nazala alaihi fi Makkah hadhihi surah al-azimah. Ya, dan dikarenakan perkara tauhid dan syirik tersebut, turunlah kepada Nabi Al-Quran fi dzalik, dalam hal tersebut, wa min jumlah, dan secara global, secara umum, ma nazala alaihi fi Makkah hadhihi surah al-azimah, yang turun kepada Nabi di kota Makkah adalah surat yang agung ini, ya, surat Al-An'am. Al-An'am, ya, coba kita lihat, surat Al-An'am. Ya, surat Al-An'am adalah surat makkiyah yang banyak menjelaskan masalah tauhid. Taib, qul hadza amrun min Allah jalla wa ala li Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu'lina linnas. Ini secara umum adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mengiklankan atau mengumumkan kepada manusia, walaysa liunasin fi zamanihi faqat, bahkan bukan untuk manusia di zamannya saja, bal linnasi jami'an, akan tetapi untuk seluruh manusia, ila antakumas sa'a, sampai hari kiamat. Nah, jadi perintah untuk bertauhid ini ya ditujukan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, bukan cuma untuk para sahabat dan orang-orang yang hidup di zaman beliau saja, tapi perintahnya berlaku untuk kita semua, ya, bahkan untuk orang-orang yang hidup di akhir zaman nanti, ya, sampai akhir zaman nanti. Inna salati as-salat fi syar' yuradu biha al-ibadah al-muftatihah bit-takbir al-mukhtatimah bit-taslim. Adun wadih. Salat, ya, inna salati, salat fi syar', dalam syara' yang dimaksud adalah al-ibadah, ibadah yang muftatihah, dibuka dengan takbir dan ditutup dengan salam. Allati tashtamilu ala ibadati qalbiyah wa qawliyah wa amaliyah, yang meliputi atas ibadah qalbiyah, ibadah hati. Ya, jadi dalam sholat ada ibadah hati, seperti apa? Seperti keikhlasan, ya, keikhlasan dalam sholat kita, apakah kita betul-betul menunjukkan kepada Allah atau tidak. Qaliyah, perkataan, ya, bacaan dalam sholat, doa dan bacaan Al-Quran. Wa amaliyah, dan perbuatan, ya, dan perbuatan. Fassalat tashtamil ala anwal ibadah fil qalb min al-khusyu' wal khasyah. Ya, jadi ini contoh-contoh untuk yang ibadah hati. Ya, khusyuk, kekhusyuan, khasyah, takut, wal iqbal ala Allah azza
azza wajal, dan menunjukkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, atau dengan kata lain ikhlas. Wabil lisan minat takbir wa tahmid wa sana' ala Allah, dan di antara amalan lisan seperti takbir, tahmid, memuji Allah Ta'ala, wa tilawati kitabihil karim, membaca kitabnya yang mulia, wa munajati Rabb, ya, dan meminta kepada Allah Jalla wa ala bil jawarih, dan yang dengan al jawarih atau amal, al qiyam seperti berdiri, war ruku, sujud, ya, wal julus, dan duduk, ya, tasyahud awal, tasyahud akhir, dan lain sebagainya. Fasalah ibadatun azimah yajtami fiha ma la yajtami fi ghairiha min anwa'in ibadah. Salat adalah ibadah yang azim, yang berkumpul di dalamnya apa-apa yang tidak berkumpul fi ghairiha, dalam ibadah yang lain. Walidza ja'alahu Allah amud al-Islam, karena itulah Allah Ta'ala menjadikan salat ini tiang Islam. Wa ja'alaha rukn tsani min arkanil Islam, dan menjadikannya rukun kedua dari rukun Islam. Wa hadza fadlu الصلاة في هذه الأمة. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم إسراء والمعراج ينظر فيها ماذا الحوادث، وقابل فيها الأنبياء والرسل، فجاء أمر الصلاة من الله سبحانه وتعالى في أول مرة 50 صلاة، ثم حدث حادث فجعل الله في شريعة الإسلام فتكون الصلاة 5 مرات في يوم وليلة. Taib, jadi ini tentang keagungan ibadah salat, yang mana Nabi SAW mendapat perintah ini langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukan melalui wahyu, yang dimana dalam peristiwa Isra Mi'raj yang pertama kali sholat itu 50 kali, ya, sampai dikurang-kurangi sehingga sholat itu menjadi 5 kali sehari. Maka sudah sedikit, ya, beban yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, ya, sebagai bentuk ubudiyah kita, penghambaan kita kepada Allah. Maka jangan sampai kita meninggalkan yang namanya sholat 5 waktu, ya, dan hendaknya kita lakukan sholat itu dengan khusyuk, tumaninah, ya, benar-benar seakan-akan kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Al-ihsan an ta'budullaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Taib, hada minni, insyaallah nuwasil fil liqa' al-qadim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.